Pemirsa, viral penjualan Pulau Panjang yang berada di Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Pemerintah Kabupaten Sumbawa menyebut bahwa penjualan pulau adalah ilegal. Penjualan Pulau Panjang tersebut beredar di situs bernama privateislandonline.com. Pemerintah Kabupaten Sumbawa menyebut bahwa penjualan Pulau Panjang adalah ilegal. Bupati Sumbawa mengaku kaget dengan adanya penjualan Pulau Panjang yang belakangan menjadi viral. Bupati mengaku hingga saat ini tidak pernah berurusan dengan perorangan atau pihak swasta terkait usaha pariwisata di Pulau Panjang. Terus terang kaget, kalau saya dengar aja kaget. Karena saya tidak pernah merasa ada satu pulau di Kabupaten Sumbawa yang mau dijual belikan. Saya tahu saja bahwa pulau itu adalah milik negara, milik daerah. Dan kalau ada yang mau jual belikan secara personal itu hal yang tidak mungkin bagi saya. Sementara itu, Menteri ATR BPN Nusron Wahid mengatakan tidak ada satupun pulau di Republik Indonesia yang bisa dijual termasuk di situs online. Hingga kini dalam peta pendaftaran tanah di Pulau Panjang Sumbawa, Nusa Tenggara Barat belum ada hak atas tanah. Berdasarkan Permen ATR BPN nomor 17 tahun 2016, pasal 9 mengatakan bahwa penguasaan atas pulau-pulau kecil tidak boleh dikuasai atau dimiliki seluruhnya oleh perorangan atau oleh badan hukum. Pulau Panjang sudah kita cek dalam peta pendaftaran tanah di Pulau Panjang Sumbawa, sampai saat ini belum ada hak atas tanah di atasnya. Meski menampik penjualan Pulau Panjang, namun pemerintah Kabupaten Sumbawa siap memfasilitasi jika ada pihak yang ingin berinvestasi di pulau-pulau tersebut. Dari Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, Topan Iswandi, iNews melaporkan. Pemirsa, Indonesia darurat narkotika. Penyelundupan narkoba lintas pulau dan provinsi kali ini melibatkan kalangan perempuan dan ibu Indonesia. Mereka bukan hanya menjadi kurir antar pulau tapi juga antar negara. Hal tersebut disampaikan Kepala Badan Narkotika Nasional bersama Bea Cukai dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan menemukan bahwa peredaran narkotika di Indonesia saat ini banyak melibatkan perempuan. Ironisnya, penyelundupan ini justru menggunakan organ intim perempuan sebagai tempat menyembunyikan narkoba dan membawa anak sebagai bentuk upaya menutupi kecurigaan. Keluarga yang menjadi benteng pertahanan utama dari peredaran narkoba semakin terancam. Hadirin yang saya hormati, berdasarkan data pengungkapan jaringan sindikat narkoba dan kasus yang kita rilis pada hari ini, terdapat fakta yang sangat miris dan ironis, yakni banyaknya kalangan perempuan atau ibu-ibu rumah tangga yang terlibat dalam jaringan sindikat narkoba. Kalangan perempuan yang tertangkap saat ini diperdaya oleh jaringan sindikat narkoba untuk menjadi kurir narkoba antar pulau dan antar provinsi. Dari temuan modus operandi yang digunakan, para tersangka perempuan ini menggunakan cara di luar kelaziman, yaitu menyembunyikan narkoba di bagian organ intim mereka. Sebagaimana yang dilakukan tersangka perempuan berinisial AL dan H yang ditangkap petugas gabungan BNRI, BNN Provinsi Sumatera Barat, dan Bea Cukai dengan barang bukti narkotika jenis sabu seberat kurang lebih 1,8 kg. Kedua perempuan tersebut juga bagian dari sindikat yang sama dengan 3 tersangka perempuan lainnya yang berasal dari Aceh, yakni YL, RS, dan HF, yang ditangkap petugas gabungan dan BNN Provinsi Kalimantan Timur serta Bea Cukai di Bandara Balikpapan. Ketiga perempuan tersebut menyelundupkan sabu dengan cara menyembunyikan di bagian organ intim mereka, yang masing-masing membawa kurang lebih 500 gram atau total barang bukti seberat kurang lebih 1,4 kg. Penangkapan sejumlah tersangka perempuan yang terlibat kasus narkoba
juga dilakukan di beberapa wilayah, yaitu di wilayah Sumatera Selatan, Banten, Jakarta, Kalimantan Barat, dan Sulawesi Selatan. Mereka berperan sebagai bandar dan kurir narkoba. Kami mengapresiasi perhatian dan komitmen dari semua pihak atas isu krusial. Kami mengapresiasi perhatian dan komitmen dari semua pihak atas isu krusial yang kita hadapi saat ini, khususnya keterlibatan perempuan dan anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika. Data terbaru menunjukkan sebanyak 285 tersangka, 256-nya laki-laki dan 29-nya adalah perempuan. Modus operandinya, mereka menyembunyikan di area intim dan menyertakan anak untuk mengelabui pengawasan. Ini adalah keprihatinan kita bersama karena perempuan dan anak sudah menjadi target dalam peredaran narkotika. Hal ini menunjukkan bahwa jaringan sindikat narkotika ini tidak segan-segan untuk memperdayai perempuan sebagai kurir dengan iming-iming ekonomi. Lebih menyedihkan lagi ketika ini dilakukan dengan penuh kesadaran karena alasan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari di dalam rumah tangga. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, dampak dari fenomena ini bukan hanya dari segi hukum, tetapi konsekuensi generatif dalam pembangunan moral dan masa depan bangsa. Karena sebagaimana kita ketahui bahwa ibu adalah sekolah utama dan pertama bagi anak-anaknya dalam sebuah keluarga. Tapi justru ibu sebagai pendidik justru terlibat dalam kejahatan yang ini sangat mengkhawatirkan dan mengancam pembangunan karakter anak-anak Indonesia. Pemirsa, 86 kepala daerah tiba di IPDN Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat untuk ikut retret gelombang 2. Kehadiran para kepala daerah disambut parade marching band dari mahasiswa IPDN. Gelombang kedua di Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Kementerian Dalam Negeri menggelar retret gelombang 2 untuk kepala daerah di Institut Pemerintahan Dalam Negeri Jatinangor, Jawa Barat. Retret dilaksanakan mulai Minggu hingga Kamis mendatang. Para kepala daerah ini lebih dulu berbaris ketika datang lalu memasuki area IPDN. Kehadiran para kepala daerah disambut parade marching band dari mahasiswa IPDN. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menyebut total ada 86 kepala daerah dan wakil kepala daerah yang mengikuti retret gelombang 2. Dan bergabung setelah pelantikan besok atau lusa. Jadi total tetap ada 86 kepala daerah. Dan kami gembira para teman-teman dari Bali yang juga bergabung walaupun agak telat tadi tidak mengikuti rangkaian di Kemendagri karena ada acara kesenian di Bali sehingga baru menyusul, tapi lengkap Pak Gubernur Koster dan jajaran Bupati Wali Kota dari Bali ini juga bergabung. Sebanyak 6 kepala daerah mengajukan izin tidak ikut karena kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan. Sementara satu peserta lainnya yakni Gubernur Papua Pegunungan batal berangkat karena ibunya meninggal dunia. Dari Sumedang, Jawa Barat, Beben HVA iNews melaporkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pemirsa, Ajudan Joko Widodo, Kompol Syarif Fitriansyah mengungkap kesehatan Jokowi saat ini. Menurut Kompol Syarif, Jokowi saat ini mengalami peradangan yang ditimbulkan dari alergi kulit yang dideritanya usai pulang dari Vatikan. Ajudan Presiden ke-7 RI Joko Widodo Kompol Syarif Fitriansyah mengungkap kondisi kesehatan Presiden ke-7 RI Joko Widodo saat ini. Kompol Syarif mengatakan alergi kulit yang dialami Jokowi menimbulkan peradangan. Namun demikian, meski ada perubahan di fisik, Syarif menyebut Jokowi dalam keadaan sehat. Bapak membaik, sedang proses pemulihan, dan kalau memang secara visual kita bisa lihat ya, kulit Bapak memang agak berubah. Tapi secara fisik memang secara fisik oke, beliau nggak ada masalah. Beliau sangat-sangat sehat walafiat. Tidak ada penyakit lain selain alergi, loh. Gimana? Tidak ada penyakit selain alergi, loh. Nggak ada.